Pemirsa, tarik-menarik kekuatan politik dalam menyusun kabinet kian kencang. PDI Perjuangan misalnya disebut-sebut ingin memasukkan sejumlah nama calon menteri, baik kader partai maupun dari kalangan profesional. Wakil Presiden Yusuf Kala juga mengusulkan sejumlah nama. Sementara Presiden Joko Widodo juga mempunyai pilihan untuk mengisi posisi strategis dalam kabinetnya. Publik atau masyarakat tentunya berharap catatan dari KPK dan PPATK bisa menjadi masukan yang penting bagi kepala negara untuk mewujudkan kabinet yang bersih. Kami akan menghadirkan perbincangan bertajuk Kabinet Jokowi Harus Bersih. Narasumber kami adalah Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basara dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, kandidat PhD. Ini yang penting. Ada doktor, ada PhD. Wah, ini kalau sudah kelas berat yang ada di sini, temanya pasti seberat kabinet yang belum juga diumumkan. Kenapa belum juga diumumkan? Apa beratnya? Begini, Bung Doni, sebelum saya jawab pertanyaan kenapa belum diumumkan, saya ingin menjelaskan dulu dasar hukumnya. Sebagai kandidat doktor hukum, saya akan menjelaskan dulu dasar hukumnya. Klarifikasi. Pertama, dasar hukum pembentukan kabinet itu adalah Undang-Undang Kementerian Negara. Di dalam Undang-Undang Kementerian Negara diatur bahwa Presiden punya masa waktu 14 hari kerja sejak beliau disumpah untuk menyusun dan mengumumkan kabinetnya. Jadi kalau Presiden dilantik tanggal 20 Oktober kemarin, maka beliau punya waktu sampai tanggal 4 November yang akan datang. Itulah yang disebut hak prerogatif Presiden, gitu kan. Kemudian yang kedua, dalam tradisi pengumuman kabinet di Indonesia sejak zaman Pak Harto, kemudian zaman Ibu Megawati, Gus Dur, kemudian Pak Habibie, itu ada variasi waktu. Pak Harto rata-rata setelah beliau dilantik mengumumkan kabinet itu 1 minggu. Kemudian Ibu Mega 14 hari. Kemudian Presiden Gus Dur 5 hari kerja. Yang satu hari itu hanya Pak Habibie dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi sebetulnya kalau dihitung sampai dengan hari ini sejak tanggal 20, sekarang ini tanggal 23, sebetulnya baru 3 hari dari waktu 14 hari yang disediakan undang-undang untuk Pak Jokowi mengumumkan kabinetnya. Sehingga oleh karena itu menurut hemat saya terlalu berlebihan kalau dikatakan Pak Jokowi terlambat mengumumkan bukan kabinetnya. Terlambat, tapi kenapa katanya mau diumumkan kemarin kok nggak jadi? Nah, gitu kalau itu kaitannya bersifat kasuistis. Kasuistis yang saya maksud adalah kita harus akui bahwa banyak fenomena baru dalam konvensi ketatanegaraan kita dalam Pilpres ini. Kemarin ada konvensi ketatanegaraan pelantikan sertija presiden. Itu tidak diatur dalam norma hukum kita. Nah, kali ini juga ada satu inisiatif ketatanegaraan yang diambil oleh Presiden Jokowi. Sebelum beliau mengumumkan kabinetnya, beliau serahkan dulu nama-nama calon menterinya itu kepada KPK untuk dikonfirmasi. Tidak diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara ataupun undang-undang yang lain. Tetapi karena beliau punya komitmen untuk betul-betul menciptakan pemerintahan yang bersih, yang kredibel, yang menteri-menterinya tidak tersangkut masalah atau berpotensi punya masalah, beliau konfirmasi dulu kepada KPK. Lalu kemudian KPK mengeluarkan rekomendasi. Nah, yang beliau agak kaget adalah dari 43 nama yang dikonfirmasi ke KPK, ada sejumlah nama yang cukup signifikan yang oleh KPK tidak boleh atau direkomendasikan untuk tidak dilantik. Ada dicentang merah atau kuning tentu, ya? Of course. Nah, oleh karena nama Anda masuk nggak kira-kira di 43 nama yang di... Saya alhamdulillah tidak terlibat di dalam urusan ini. Ya. Nah, Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa keputusannya untuk mengkonfirmasi nama-nama calon kabinetnya kepada KPK itu bukan sekedar basa-basi, bukan sekedar pencitraan, tapi memang sungguh-sungguh beliau ingin menciptakan pemerintahan yang bersih. Maka rekomendasi KPK tersebut kemudian beliau tindak lanjuti. Nah, untuk menindaklanjuti ini kan butuh waktu, Bu. Kalau misalnya kita tidak tahu siapa saja nama-nama sudah masuk, ternyata dari KPK lampu merah, nggak jadi, harus ada penggantinya. Of course, jadi harus diganti, ulang dari awal lagi Pak prosesnya. Jokowi tidak ingin memaksakan nama-nama yang sudah diberi kode oleh KPK, apalagi Pak Abraham Samad sudah mengancam kalau dipaksakan dilantik yang warna merah 1 bulan, yang warna kuning 2 bulan gitu kan. Nah, tentu kan itu menjadi pertimbangan Pak Jokowi. Nah, kita coba simulasi. Saya tidak tahu siapa nama-nama itu dan kita tidak boleh berspekulasi karena ini menyangkut nama baik orang ya. Tapi biar lebih fair harus Mas Burhan yang menjawab. Sebentar, saya mau jelaskan dulu satu kalimat terakhir tadi.
Kalau kemudian ternyata nama-nama menteri yang tidak direkomendasi KPK itu dari partai politik, kan tentu harus melalui ketua umum partai politik itu lagi toh untuk dikonsultasikan. Sehingga oleh karena itu beliau waktu itu menyatakan akan mengumumkan kemarin malam di Pelindo itu karena memang beliau ingin cepat-cepat bekerja. Tetapi realitasnya berbicara lain. Tapi memang gitu. benar rencananya mau diumumkan di pelabuhan itu. Ya pada waktu itu memang ada pergerakan ke pelabuhan Tanjung Priok untuk pengumuman itu. Tetapi sekali lagi bahwa Pak Jokowi tidak ingin proses pengumuman menteri yang akan dibentuknya itu membuat beliau bermasalah di kemudian hari. Pak Jokowi tidak ingin 1 bulan setelah diumumkan tahu-tahu ada menterinya yang dipanggil KPK begitu. Kira-kira begitulah maksudnya beliau. Mas Bran. Ya, sebenarnya dari sisi sudut ketatanegaraan itu gak ada masalah mengumumkan sampai 14 hari. Itu sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008. Yang menjadi masalah adalah ada beberapa statement dari Pak Jokowi sendiri atau Pak JK atau tim transisi yang memberi semacam keyakinan kabinet akan diumumkan segera setelah pelantikan. Bahkan Pak Jokowi mengatakan 1 sampai 2 hari akan diumumkan. Jadi menurut saya harus ada manajemen komunikasi publik yang baik, harus ada kesetaraan dan kesamaan frekuensi. Itulah karena belum ada staf susnya. Ya, saya setuju itu. Jadi juru bicara presiden memang harus segera terbentuk. Harus ada satu pintu komunikasi ke publik agar ketika terkait dengan masalah ini itu tidak seperti menciptakan kesimpang siuran. Yang kita tangkap adalah ada perbedaan pendapat di antara elit-elit pendukung partai Pak Jokowi dan itu disebabkan oleh rekomendasi KPK yang kemudian berakibat pada tadi. Jadi damage controlnya harus baik, harus diatur komunikasi publiknya satu pintu, bahkan Pak Jokowi dan Pak JK itu harusnya sedikit mengerem komunikasi ke media. Kurangi statement ya. Kurangi statement. Biarkan jubir. Kurangi statement agar Pak Jokowi mudah berkelit di kemudian hari. Kalau pernyataannya misalnya 1-2 hari kita akan membentuk kabinet kerja, kita akan umumkan segera, bisa malam ini, bisa siang ini kita umumkan di Tanah Abang, kita umumkan misalnya di Pelindo dan seterusnya, itu kan memberikan keyakinan kepada publik bahwa akan segera diumumkan. Padahal waktu masih sangat tersedia. Jadi buat saya, karena statement itu langsung dari persis Pak Jokowi juga, termasuk Pak JK juga memberikan pernyataan yang mengesankan tadi. Yang muncul dalam 3 hari ini adalah noise. Nah, noise itu harus dikurangi. Caranya adalah satu pintu untuk komunikasi agar publik bisa menangkap substansi. Dan buat masyarakat juga harus lebih sabar menunggu gitu ya. Lebih baik kita sabar menunggu daripada mendapatkan menteri yang justru selama 5 tahun ke depan bukannya membantu malah menjadi beban buat mungkin Jokowi. Masyarakat bersabar, Mas. Tetapi politisi ini yang nggak sabaran. Termasuk medianya juga nggak sabaran gitu ya. Masih juga. Saya mengamini rekomendasi. Ya itu fakta. Saya mengamini rekomendasi Mas Burhan tadi ya, bahwa presiden juga wakil presiden agar membuat pernyataan-pernyataan di publik yang bersifat instan. Betul. Ya, tetapi bahkan bukan hanya instan, ada beberapa yang bertentangan. Misalnya Pak Jokowi memberi semacam hint akan diumumkan di Pelindo, di Tanjung Priok. Pak JK ngomong ke publik akan diumumkan di Istana. Ini kan pernyataan yang bertentangan. Itu nggak bagus. Dari segi untuk pengamat, Mas Burhan melihat lebih baik di mana presiden? Kalau menurut saya lebih baik di Istana. Jadi buat saya Pak Jokowi sudah menampilkan atraksi simbolik sekian bulan. Sejak tanggal 22 Juli ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang sampai sekarang. Kalau kemudian mengumumkan di Pelindo, di Tanjung Priok, itu kesan simboliknya terlalu lebay. Karena sebelumnya waktu tanggal 22 Juli Pak Jokowi JK juga sudah mengumumkan di Pinisi juga. Jadi lebih baik, lebih presidensial di Istana dan Pak Jokowi tampil sebagai presiden, sebagaimana kita tahu sejak tanggal 20 beliau adalah presiden, dan mengumumkan skuad kabinetnya. Kurangi hal-hal yang simbolik bahwa beliau pengen menunjukkan visi kemaritiman. Betul, kita harus dukung. Tetapi tidak harus ditunjukkan secara sangat berlebihan. Jangan lupa, sekarang yang akan mengumumkan adalah Presiden Republik Indonesia. Ini dan penting ya. Istana ya, Istana roh Istana Negara marwahnya juga harus. Karena Istana kan bukan cuma sekedar bangunan, tapi itu kan simbol kan, lambang dari negara dan Indonesia. Soal bahwa pelabuhan itu menampakkan visi 5 tahun yang akan dituju Pak Jokowi, itu betul. Cuma buat saya visi itu kan tidak harus ditunjukkan secara simbolik, tapi cara pandang, karakter, nomenklatur. Yang penting itu konsep yang sudah dikampanyekan selama ini. Siapa orang yang mengisi? Implementasinya yang paling penting. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak-Bapak sekalian, pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.
sudah saya sampaikan, setelah dilantik akan segera secepat-cepatnya saya sampaikan mengenai kabinet dan yang mengisi pos-pos kementerian. Secepatnya. Nanti kalau sudah diumumkan kan tahu. Ya maunya semuanya kerja cepat, tapi cepat nanti kalau keliru gimana? Cepat tapi benar gitu loh. Tidak ada sama sekali, tidak ada. Ya saya sampaikan apa adanya ya. Ya karena kemarin kan kita menyampaikan itu kepada PPATK dan KPK. Dan ada 8 nama yang tidak diperbolehkan. Ya udah itu. Tidak bisa saya sebutkan. Hah? Ya iya dong, masa nggak diganti terus yang ngisi siapa? Hah? Hah? Gimana? Ya iya dong. Apanya? Ya bisa aja hari ini, kenapa tidak? Oleh sebab itu jawaban saya secepat-cepatnya. Begitu clear, ya langsung diumumkan. Kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini, pemirsa. Pak Basara, saya kok curiga, jangan-jangan nggak jadi pengumuman kemarin, Bu Mega marah ya? Ya, ini kan kecurigaan yang berlebihan dan lebay ya. Karena fakta-fakta politiknya kan sangat jelas sekali. Di mana kronologis ketika Pak Jokowi menyatakan akan mengumumkan kabinet secepat-cepatnya, lalu sudah ada persiapan di Pelindo, biro protokoler, biro pers istana juga sudah dikerahkan ke sana, kemudian tiba-tiba tidak jadi diumumkan. Karena faktor apa? Ada rekomendasi KPK yang memang Pak Jokowi concern. Beliau tidak ingin mengklarifikasi nama-nama calon menterinya ke KPK itu sekedar pencitraan, tetapi memang sungguh-sungguh ingin mendapatkan calon menteri yang tidak bermasalah di kemudian hari. Karena sudah banyak contoh dalam pemerintahan sebelumnya. Bukan karena nama Mbak Puan nggak masuk di kabinet gitu? Tidak ada kaitannya dengan itu sama sekali. Gitu. Nah, oleh karena itu, mari kita berpikir objektif lah, melihat fakta-fakta yang ada ini untuk tidak melulu kita mencari kambing hitam dari kalangan partai politik yang bermasalah gitu. Saya kira dari sisi PDI Perjuangan, Ibu Mega sendiri kurang apa negarawannya beliau ketika mulai memutuskan Pak Jokowi menjadi capres, kemudian mengambil cawapres juga bukan dari kalangan ketua umum partai politik, kemudian beliau juga memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk menjalankan tugas-tugas beliau sebagai presiden, menghargai hak prerogatifnya. Ya. Saya kira marilah kita mulai berpikir positif supaya kita semua termasuk media juga tidak terjebak dalam praktek deparpolisasi. Ini penting karena jangan sampai kita mengumbar-ngumbar ingin membangun demokrasi di negara ini, tetapi pilar utama demokrasi kita hancurkan dengan berbagai modus. Ada satu, kalau bicara modus itu politisi lah ahlinya gitu kan. Ada satu yang mengganjal. Ini pertanyaan konyol, tapi saya butuh penjelasan. Kalau Pak Jokowi memang bisa mandiri menentukan kabinetnya, tadi Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi memang menunggu rekomendasi KPK sehingga belum jadi mengumumkan di Pelindo. Kenapa hari ini harus bertemu dengan Bu Mega? Jangan-jangan membahas ketidaksetujuan Bu Mega terhadap struktur kabinet. Jadi begini Mas. Kok ada kesan bahwa Bu Mega itu intervensi gitu? Begini, Pak Jokowi menurut Undang-Undang Dasar kita pasal 6A ayat 2 bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Iya. Oke, berarti main faktor dari Pilpres itu adalah partai politik. Dalam perjalanannya, Pak Jokowi mendapatkan dukungan dari masyarakat masif, begitu kan? Lalu kemudian bertemulah antara aspirasi partai dan aspirasi partai politik. Kemudian di dalam konteks mengusung, mendukung, dan memperjuangkan Pak Jokowi sebagai calon presiden pada waktu itu, dua kekuatan ini bekerja. Nah, oleh karenanya, di dalam proses pembentukan kabinet, sebelum beliau menggunakan hak prerogatifnya kemarin, menurut hemat saya adalah wajar kalau kemudian kader-kader partai politik ingin ditempatkan pada posisi-posisi kabinet. Karena jabatan menteri itu adalah jabatan political appointee, jabatan politik. Setuju. Yang mana menteri-menteri yang berasal dari partai politik
tentu saja etikanya, fatsunnya, menurut aturan main masing-masing partai politik harus izin dan rekomendasi masing-masing ketua umum partai politik. Jadi apalagi Pak Jokowi sudah mengumumkan, Pak Jokowi sudah mengumumkan bahwa ada klaster-klaster calon menteri. Ada klaster dari partai politik, jumlahnya hanya 15. Zaman Pak SBY 20 orang loh, menteri dari partai politik. Selebihnya 18 itu dari kalangan profesional. Sudah dibagi dengan kalangan profesional. Partai politik hanya 15. Kalau gitu harusnya Pak Jokowi juga datang ke semua ketua umum partai pendukungnya dong. Bisa saja kalau memang ada urgensinya. Gitu loh. Karena lebih urgensi ke Bu Mega. Bisa jadi ada urgensi yang memang harus didiskusikan dengan Ibu Mega sebagai ketua umum partai politik kalau calon menteri tersebut terkait dengan kader PDI Perjuangan. Tidak bisa dong Pak Jokowi meskipun dia kader PDI Perjuangan mau mengambil calon menteri dari kalangan kader PDI Perjuangan, Ibu Mega dilewati. Saya kira karena Pak Jokowi bukan ketua umum PDI Perjuangan. Bukan hanya ketua umum PDI Perjuangan, ini fatsun, ini etika orang timur ya. Saya kira Anda di berita satu pun kalau mau melakukan satu pasti koordinasi dulu dengan atasan Bung Doni kan. Kulonuwun lah ceritanya. Tapi Mas Burhan, yang namanya kulonuwun kalau presiden kepada ketum partai itu seperti apa sih? Karena saya ingat betul ketika Pak SBY nggak pernah jadi ketemu dengan Bu Mega, yang satu merasa saya kan lebih senior, lebih tua, aku ini mantan presiden. Lah yang satu, saya kan presiden yang sekarang gitu. Ini kulonuwun yang seperti apa yang terjadi antara Pak Jokowi dan konteksnya beda. Ya, begini, saya kira Jokowi adalah presiden yang merdeka. Dia seharusnya mampu memberikan kepastian kepada publik bahwa dia bukan presiden boneka siapapun. Dan dalam pidato kenegaraan setelah dia dilantik sebagai presiden, dia menyatakan dia akan bertindak sebagai presiden atas kehendak rakyat dan konstitusi. Nah itu harus diwujudkan, terutama ujiannya adalah bagaimana bargaining position dia dan standing dia ketika berhadapan dengan partai-partai pendukungnya. Nah bahwa seorang Jokowi menjadi presiden karena ada investasi politik dari partai-partai pendukungnya jelas iya. Tetapi independensi sebagai presiden juga harus diwujudkan. Bentuknya misalnya begini, ini saya kira soal referensi dari KPK atau PPATK ini menjadi bola salju yang kemana-mana karena memang punya efek lanjutan yang cukup kuat ya. Misalnya kalau yang ditandai merah atau tandai kuning itu berasal dari calon menteri yang tidak punya backup politik atau bukan rekomendasi dari partai, mudah sekali buat Jokowi untuk mencoretnya. Masalahnya adalah jika yang ditandai merah atau kuning tadi itu elit partai pendukung atau nama yang disokong oleh elit partai pendukung. Itu komplikasi politiknya jauh lebih rumit. Dan kenapa harus merah dan kuning ya? Nah itu. Itu tanya ke Abraham Samad ya. Nah, itu soal Abraham Samad. Poin saya adalah gitu ya. Jokowi harus pertama meletakkan pada prinsip meritokrasi, integritas dari calon kabinetnya, bahwa kemudian ada prinsip akomodasi, prinsip representasi dari partai politik pendukungnya, itu harus diletakkan dalam kerangka tadi, meritokrasi kabinet dan integritas. Dan yang paling penting, ini penting juga untuk disampaikan, apakah partai pendukung itu mengusulkan nama-nama sesuai dengan prinsip meritokrasi atau tidak? Apakah nama-nama yang diusulkan melalui kantung partai politik tadi itu sesuai memenuhi prinsip integritas yang diinginkan atau tidak? Dan nama-nama itu kan bisa saja bocor ke publik yang masuk ke KPK sekarang atau di beberapa nama sudah bocor ya, lepas akurasi dan presisinya. Tapi buat saya kita tidak ingin berbicara soal gosip dulu saja ya, soal spekulasi. Yang penting adalah soal meritokrasi, integritas, dan independensi presiden. Tapi Mas Burhan, tanpa harus tadi melanggar prinsip fatsun politik tadi. Karena bagaimanapun Pak Jokowi didukung oleh 4 partai, dan 4 partai itu punya saham politik yang cukup besar. Ini pembelajaran etika politik juga ya. Tapi satu hal nih, kalau kita lihat proses sekarang yang dijalani oleh Presiden dan Wakil Presiden, apakah ini sudah cukup membuktikan masyarakat melihat ada niat atau upaya dari Presiden untuk membuat kabinet yang bersih? Kalau alasannya memang rekomendasi KPK tadi. Kalau kita melihat dari cara Pak Jokowi untuk mendaftarkan dan meminta referensi dan asesmen dari PPATK dengan KPK, itu cara atau komitmen yang baik dari Jokowi untuk membentuk kabinet yang bersih. Ini jelas satu inisiatif yang harus kita apresiasi ya. Tetapi masalahnya kan bukan sekedar di situ, itu kan proses. Yang dilihat publik adalah outputnya. Betul. Nah, siapa yang diumumkan? Nah, yang menjadi persoalan serius adalah bukan structure follow function. Bukan struktur mengikuti fungsi, tapi ada orang dulu dan orang itu harus dimasukkan dalam struktur. Apapun struktur itu cocok atau tidak. Sehingga tidak kesannya diada-adain ya. Kesannya adalah dipaksakan untuk masuk dengan melanggar prinsip meritokrasi dan tadi prinsip integritas.
Nah, ini yang negosiasi ini yang kemudian memunculkan spekulasi-spekulasi, ada tarik ulur. Termasuk nomenklatur kementerian yang mungkin ada perubahan, mungkin karena orangnya sudah ada gitu, dicocok-cocokin. Nah, kalau misalnya prinsipnya yang penting orangnya masuk, soal struktur sama nomenklatur harus mengikuti orang tadi, lantas apa bedanya dengan presiden sebelumnya? Jadi Jokowi punya utang besar nih kepada publik, apakah dia mau mengikuti komitmen untuk membentuk pemerintahan bersih dengan membentuk nomenklatur yang seideal mungkin, ataukah pada akhirnya dia takut tunduk gitu ya. Nah ini yang kita lihat, bukan pada prosesnya, ke KPK, ke PPATK, tetapi outputnya yang akan diumumkan. Anda komentari di segmen berikutnya ya, kita break dulu. Baik, pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Pokoknya 1-2 hari ini. Bukan hari ya Pak, katanya dipastikan malam Pak jam 7. Belum. Sabarlah. Masih belum fix Pak. Untuk yang tim bekerja 5 tahun kan perlu hati-hati, perlu cari orang yang benar-benar bagus, yang bebas daripada masalah-masalah. Artinya yang warna merah dari KPK itu catatan merah itu nggak dimasuk gimana Pak? Ya tentulah kita harus pertimbangkan rekomendasi KPK. Kan Pengumuman kan sebagian Pak. Kalau sudah merah dari KPK. Apa? Tidak akan masuk itu kalau sudah gores merah dari KPK. Ya demi kebaikan semuanya, kebaikan pemerintah, kebaikan rakyat, kan harus menteri itu kita sudah janji harus punya yang kredibel. Pak JK ini wakil presiden yang unik ya, mendampingi 2 presiden berbeda ya, di 2 periode yang berbeda. Tapi saya ingat betul, Mas Burhan dulu deh sebelum ke Pak Basara nih. Pak JK ini kan sempat dulu dengan Pak SBY, betul, katanya 2004. Pak SBY merasa the real presidennya itu wapresnya. Apa sekarang bisa seperti itu juga, bawa nama saya ke Pak Jokowi gitu? Iya, sebenarnya kalau kita ingin bandingkan dengan kondisi bagaimana seorang presiden membentuk kabinet, Pak Jokowi sekarang itu lebih apple to apple untuk membandingkan dengan SBY JK di tahun 2004 ketimbang SBY Budiono 2009. Mengapa demikian? Kan di tahun 2004 dengan 2014 untuk Pak Jokowi sekarang sama. Mereka waktu itu sama-sama baru pertama kali masuk ke istana negara. Jadi baru punya pengalaman pertama sebagai presiden dan saat yang sama baru punya pengalaman untuk membentuk perangkat kekuasaan. JK juga baru yang kedua, sama-sama wakil presidennya adalah JK. Yusuf Kala. Nah, awalnya memang banyak orang yang percaya Pak JK tentu akan berbeda ketika mendampingi Jokowi dengan mendampingi SBY. Mengapa? Karena SBY dengan Jokowi jelas karakternya lain gitu ya. Jokowi lebih decisive, itu satu. Yang kedua, JK lebih senior sekarang dibanding 2004. Betul. Dan yang paling penting investasi politik Golkar di tahun 2004, kendaraan politik Pak JK saat itu sebagai pemenang pemilu 2014 beda dengan sekarang. Tetapi menurut saya memang harus ada satu komitmen, semacam gentleman agreement, seorang wakil presiden itu punya batas untuk tidak dilewati. Nah dalam konteks kalau ini, ngusulin aja kan nggak apa-apa tuh Mas. Ngusulin nggak apa-apa, tetapi tentu harus tahu diri ya sejauh mana usulan tersebut tidak gitu ya mengganggu tadi supremasi seorang Jokowi kalau sebagai presiden. Kalau di 2004 kan ada kekuatan politik yang mendukung Pak JK. Persis. Kalau sekarang kan mau ngotot gimana? Nah, artinya kan kembali ke presidennya juga dong? Kembali ke presidennya. Jadi tentu saja JK punya asumsi karena dia turut punya kontribusi pemenangan Jokowi. Kita tahu Indonesia bagian timur dalam Pilpres kemarin solid. Dan JK punya kontribusi dari sisi Islamic kredensial sehingga suara Jawa Timur NU cukup lumayan membantu kemenangan Jokowi. Tapi poin saya, betapapun kuat tekanan intimidasi dari sekeliling Jokowi, pada akhirnya yang punya hak untuk menentukan kabinet adalah Jokowi. Presiden. Jadi kalau misalnya JK ngotot, Ibu Mega misalnya juga pengen menggolkan orang-orang dari PDIP sesuai dengan partainya dan seterusnya, silahkan. Tapi siapa yang menentukan itu? Jokowi. Jadi kalau misalnya pada akhirnya orang menyalahkan pihak ketiga, nggak bisa. Jokowi lah presidennya. Tapi kalau 2004 Pak JK ini ada kendaraan politik Golkar, ya kan? Kalau sekarang bisa dong Pak JK itu bukan Pak JK, Jokowi berkepentingan lewat Pak JK untuk meredam loyalis ARB. Nah itu untuk kepentingan jangka panjang ya. Iya.
untuk kepentingan Jadi jangka wajar panjang. dong kalau Pak JK bisa bawa nama-nama Wajar. gitu. Untuk kepentingan jangka panjang, Pak JK bisa menjadi semacam operator politik untuk menggait Golkar. Tapi untuk kepentingan jangka pendek, terutama dalam konteks penyusunan kabinet sekarang, Pak JK tentu seharusnya bisa menempatkan diri sejauh mana bisa mengusulkan, dan kalau misalnya tidak semuanya diikuti atau dipenuhi, ya tidak mengganggu hubungan keduanya sebagai presiden. Jangan kecewa gitu. Jangan kecewa. Ya, saya punya pengalaman pribadi ya, pada saat Pilpres kemarin, saya 2 minggu keliling mendampingi Pak JK untuk berkampanye, selain mendampingi Pak Jokowi. Di dalam masa-masa itu saya melihat satu perilaku politik yang jauh berbeda yang ditampilkan Pak JK. Pak JK sekarang dengan Pak JK sekarang, dulu. Pak JK pada saat dulu bersama Pak SBY. Saya kebetulan juga mengikuti dengan hikmat bagaimana hubungan Wapres Yusuf Kala dan Presiden SBY pada waktu itu. Kali ini beliau agak berbeda. Bedanya di mana? Secara politik beliau sadar betul posisi politik Pak JK hari ini. Beliau datang tanpa gerbong partai politik. Beliau datang proses politik sudah setengah matang, proses pilpres hampir jadi, dan kemudian setelah orde yang bergerak pun relatif tanpa dukungan beliau ya, kecuali tim-tim khusus yang memang menjadi loyalis Pak JK. Sehingga oleh karena itu sampai dengan saya mendampingi beliau pada waktu itu, kelihatannya tidak dalam perspektif yang dulu dalam tanda kutip apa namanya, stigmanya semua dari Makassar gitu kan, misalnya SDM gitu kan, membawa nama-nama dari daerahnya dan lain sebagainya. Saya tidak melihat begitu. MU Makassar United. Madura United. Saya berharap Pak JK tetap istiqomah sebagaimana yang saya kenal pada saat mendampingi beliau kampanye. Tapi kalau misalnya nama-nama yang diusulkan oleh Pak JK ke Pak Jokowi itu adalah nama yang memang bersih, bisa merepresentasikan harapan publik dalam kabinet, nggak ada salahnya kan? Iya, saya kira nama-nama itu bisa dari mana saja. Pak JK kan punya banyak relasi dari kalangan profesional, akademisi, intelektual, dan lain sebagainya. Saya kira slot yang 18 itu bisa saja Pak JK membantu Pak Jokowi untuk mencari dari kalangan profesional yang betul-betul memenuhi syarat seorang calon menteri yang dibutuhkan oleh Pak Jokowi. Why not? Begitu loh. Sepanjang niatnya adalah untuk membantu presiden di dalam rangka menjalankan pemerintahan nasional yang bersih, kredibel, dan kompeten. Gitu. Intinya begini, kalau ini tidak ditata dengan baik, ini akan bisa memunculkan satu klik atau satu faksionalisasi di dalam kabinet. Jadi tuan atau majikannya tidak tunggal, tidak Jokowi saja. Bisa menimbulkan entah itu poros Jokowi atau poros JK atau poros yang lain. Dan ini tentu tidak terlalu baik ya. Jadi tetap komando politik, panglima kabinet adalah presiden. Nah, ini saya kira harus muncul terutama sejak dalam penyusunan kabinet, sehingga tidak memunculkan kesan ada presiden man, ada vice president man, ada misalnya partai-partai politik mens dan seterusnya. Ini yang paling penting, karena bagaimanapun loyalitas jangan sampai dibagi ya. Loyalitas harus solid ke presiden, dan itu ditunjukkan terutama dalam proses penyusunan. Nah, kalau misalnya loyalitas itu tidak ganda tetapi tunggal, soliditas dan koordinasi akan semakin baik. Tapi apa itu bukan suatu hal yang sangat sulit terjadi dalam dunia politik kita sekarang? Praktisnya itu susah sekali. Ya kalau kita lihat pengalaman SBY Budiono misalnya, atau SBJK di tahun 2004-2009 misalnya, itu loyalitasnya ganda. Dan ini bagian dari konsekuensi dari sistem presidensial multipartai ekstrim yang mengakibatkan presiden yang terpilih itu akan menjadi minority presiden minoritas. Apa itu? Presiden yang diusung oleh partai pendukung jauh dari 50% persatu. Akibatnya koalisi menjadi jawaban. Koalisi menjadi jalan keluar bagi presiden untuk mendapatkan dukungan minimalis di parlemen. Disitulah partai-partai yang merasa punya saham itu menitipkan kadernya di kabinet. Nah, bibit-bibit loyalitas ganda itu sudah kita dapati ya. Nah, tapi yang paling penting kan begini ya. Yang paling penting Pak Jokowi kan pengen punya diferensiasi. Dia pengen membentuk kabinet kerja. Nah, ini agak berbeda dengan kabinet di presiden-presiden sebelumnya yang lebih menampakkan akomodasi politik. Zaman Gus Dur ada istilahnya kabinet persatuan nasional. Zaman Mega saat itu kabinet gotong royong. Zaman SB 1 maupun 2 kabinet Indonesia Bersatu. Akomodasi yang muncul, representasi dan harmoni. Sekarang Pak Jokowi pengen kabinet kerja. Kerja itu ditunjukkan bukan pada akomodasi politik sebagai tolok ukur utamanya, tapi kerja, profesionalitas, integritas, meritokrasi, tapi juga punya kemampuan komunikasi politik dengan partai. Gitu. Pak Basara, dalam hal pengumuman kabinet
yang akan segera ya secepatnya kalau bahasanya Pak Jokowi itu lebih takut dengerin Bu Mega atau Pak JK sih? Ini pertanyaan yang ngeri sedap. Yang menjawab. Ini pertanyaan inilah obrolan warung gitu lah. Ya kan? Begini, kita harus meletakkan pembahasan mengenai presiden dalam tataran-tataran yang normatif ya. Tataran normatif yang saya maksudkan, Pak Jokowi pada saat pidato pertama kalinya pasca dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia di sidang paripurna MPR, beliau mengatakan bahwa beliau akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi. Jadi sebetulnya yang paling Pak Jokowi takutkan itu adalah pada janjinya sendiri. Janji beliau untuk membentuk satu pemerintahan yang kredibel, yang bersih, yang merakyat, begitu, yang dapat mewujudkan janji-janji negara kepada rakyatnya. Yaitu janji melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam upaya menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itulah janji yang paling dia takuti ketika dia tidak dapat menunaikan janji tersebut. Sehingga oleh karena itu menjadi wajar ketika Pak Jokowi mengumumkan calon-calon kabinetnya, beliau berhati-hati. Saya kira sangat hati-hatinya beliau, yang saya tahu pada saat kemarin malam ingin diumumkan, informasi yang saya dapat, Pak Jokowi akan mengumumkan lebih dulu kabinet yang sudah firm dari kalangan profesional, sekitar 7 sampai 12 menteri. Kenapa? Karena beliau sudah janji dalam statement-statementnya mengatakan akan secepatnya dan ingin bekerja. Jadi pengumuman kabinet bisa saja 2 kali atau 3 kali. Bisa saja seperti cara Amerika. Di Amerika Serikat itu kan presiden mengumumkan menteri-menterinya juga tidak sekaligus. Kan malah ada kesan gitu, menimbulkan kesan bahwa ini akomodasi lagi nih. Bukan ini akomodasi. Tadi sudah saya katakan bahwa ada fakta politik hukum di mana KPK mengeluarkan rekomendasi atas nama-nama calon menteri yang akan dilantik oleh Pak Jokowi, dan KPK mengeluarkan rekomendasi untuk sebaiknya tidak dilantik. Dan Pak Jokowi mendengarkan rekomendasi KPK itu. Sehingga oleh karena itu beliau harus menunda pengumuman yang lain dalam waktu 14 hari semuanya clear nama-nama itu. Harus. Dan yang saya dengar tapi sekali lagi ini adalah hak prerogatif presidennya, tergantung kapan mau diumumkan, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan gitu. Iya, baik. Saya tidak boleh melanggar durasi. Kita break dulu ya. Kita akan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami. Kita hanya memberitahu kepastian tentang track record orang ini, yang calon-calon menteri ini, kepada yang bersangkutan, yaitu Presiden kita Jokowi. Kita tidak akan menyampaikan kepada orang-orang yang bukan di luar Presiden. Wakil Presiden, tim transisi, kita tidak akan memberitahu, tapi kita hanya ingin memberitahu tentang track record calon menteri itu kepada Pak Jokowi Presiden. Kita lanjutkan kembali diskusi kita, pemirsa. Pak Basara, ini jangan-jangan KPK juga memainkan peran untuk nama-nama calon menteri yang lampu hijau ini mungkin kena Abraham Samad, belum masuk daftarnya di situ. Saya tidak tahu ya, tapi yang pasti. Masa nggak tahu sih dari tadi? Saya tanya 3 kali loh soal nama-nama. Saya kebetulan Komisi 3 tahu persis bagaimana Pak Abraham Samad ini ketika dulu fit and proper di Komisi 3. Artinya layak orang ini kira-kira? Bukan. Beliau seorang pekerja yang profesional. Nah, kan cocok kabinet kerja. Yang amanah dan lain sebagainya, sehingga menurut hemat saya apa yang beliau rekomendasikan dalam hal terkait klarifikasi menteri itu sifatnya profesional ya. Tidak ada satu misi apalagi kepentingan politik. Jangan-jangan ada ketakutan kesannya SDM semua dari Makassar. Bukan. Menurut saya statement Pak Abraham Samad terutama terkait dengan sekian bulan akan ditangkap jika misalnya yang merah atau yang kuning dijadikan Pak Jokowi sebagai menteri, menurut saya itu sudah offset, jadi sudah crossing the line. Bahwa beliau mengingatkan secara substantif nama-nama yang dikasih rapot merah atau kuning tadi potensial suspek tapi apakah yang diwarnai hijau misalnya itu jaminan akan selamanya bersih sampai 5 tahun? Nggak ada yang bisa jamin juga. Bahkan Tuhan pun hanya Tuhan yang bisa menjamin ya. Poin saya adalah statementnya seharusnya normatif tanpa punya pretensi untuk menghakimi atau menjudge seseorang. Kan kesannya berkepentingan nih. Ya, statement Pak Abraham ini menurut saya sudah tidak lagi normatif, tapi terlalu menggebu-gebu sehingga offset tadi.
dan mengurangi ini bisa Pak Jokowi di dalam menentukan squad kabinetnya. Atau kalau dari sisi atau perspektif yang lain, mungkin Mas Burhan, Pak Basara, ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi memberikan ruang bagi KPK untuk lebih tumbuh dan berkembang, bukan mempreteli KPK gitu kan? Sebenarnya begini kan, ada tafsir yang mengatakan Pak Jokowi selain tadi punya komitmen untuk memberantas korupsi, mendaftarkan nama-nama calon menteri ke KPK atau ke PPATK sebelum diumumkan, juga ada tafsir jangan-jangan Pak Jokowi sedang melakukan strategi napok nilih tangan gitu ya. Jadi ada beberapa nama yang memang dia tidak inginkan, tetapi karena nama tersebut tadi masuk melalui jalur partai politik yang mendukungnya, kemudian akan terganjal oleh KPK atau PPATK, karena kedua institusi ini kan punya mekanisme atau instrumen untuk melihat rekam jejak dan seterusnya. Tapi lepas daripada motivasi politik di belakang itu, secara normatif cara Pak Jokowi tadi baik. Cuma pihak KPK-nya sendiri itu juga harus tahu diri untuk mengeluarkan pernyataan yang politically correct gitu ya. Jangan sampai memunculkan kesan pernyataan tersebut politically or constitutionally incorrect, karena tadi crossing the line tadi. Karena bagaimanapun hak Presiden Jokowi untuk menentukan kabinetnya. Bahkan kalau misalnya Jokowi atas nama hak prerogatif yang dia punya, dia tetap pilih calon menteri yang rapotnya merah, itu silakan, kan dia tanggung jawab resikonya. Bahkan sebenarnya lebih ideal lagi kalau konfirmasi untuk klarifikasi calon-calon menteri kepada KPK itu tidak terpublikasi di media massa. Seharusnya itu dilakukan secara tertutup yang ya betul-betul sifatnya adalah rahasia, karena ini juga menyangkut kredibilitas, nama baik orang per orang tertentu. Saya kira saya sependapat dengan. Apakah ada semacam fakta integritas yang disampaikan oleh Presiden kepada calon-calon menterinya untuk menandatangani komitmen kalau nanti mereka terlibat korupsi, bagaimana? Ya, saya kira dengan dimulainya proses klarifikasi calon-calon menteri kepada KPK, menurut hemat saya Pak Jokowi tidak sekedar untuk meminta komitmen calon menterinya untuk menandatangani fakta integritas, tetapi sudah masuk pada level level eksekusi ketika calon yang diduga saja itu sudah tidak mau beliau lantik. Apalagi ketika dalam perjalanannya tersangkut kasus korupsi, saya kira akan lebih tegas lagi dari itu. Ya kan bisa aja seperti kata Mas Burhan tadi, di awal ini malaikat nih, tiba-tiba 2 tahun menjabat ini bolak-balik ngurus anggaran, tiba-tiba kan yang di sana saya katanya setan semua katanya, sampai iblis pada demo gitu kan, karena bukan teman-teman Anda ya. Dalam hal ini, karena Al-Quran aja dikorupsi, dalam setan nggak berani tuh. Ya dalam hal ini memang tidak ada yang menjamin seorang pejabat negara di dalam perjalanannya itu tidak selamanya bersih dari dugaan-dugaan kasus korupsi. Tetapi dalam perjalanan politik pemerintahan Pak Jokowi, apalagi di tengah kompetisi dengan partai-partai politik lain di kubu merah putih dan sebagainya, bisa saja persoalan hukum ini menjadi alat politik. Sehingga oleh karena itu sebagai pemimpin Pak Jokowi juga harus jeli. Jangan-jangan itulah strategi politik untuk menjatuhkan Pak Jokowi melalui menteri-menterinya atau melalui pembantu-pembantunya. Sehingga oleh karena itu kejelian sikap, kewaspadaan, sikap memimpin, mengayomi, melindungi para pembantunya, itu saya kira juga bagian dari sikap pemimpin. Yang penting kalau dia terbukti bersalah secara hukum, ambil sikap tegas, begitu loh. Tetapi Mas Burhan, kita break dulu ya. Karena jam 7 kita harus news update dulu. Setelah itu kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali. Ya, kita kembali lanjutkan diskusi kita. Ini sebenarnya yang kita bahas tadi bukan soal kabinet, tapi postur Pak Jokowi. Postur kabinet. Postur Presiden. Kalau saya bilang tambah 10 kilo lagi lah. Kalau saya kurangi 10 kilo lagi. Gitu. Pak Basara, besok hari Jumat jam berapa pengumuman kabinet? Ya, yang pasti mengetahui kapan kabinet itu akan diumumkan adalah Presiden terpilih. Karena itulah bagian dari hak prerogatif Presiden. Tetapi saya memprediksi kemungkinan besar Pak Jokowi akan menggunakan hak prerogatifnya untuk mengumumkan kabinetnya bisa saja malam ini. Malam ini ya.
atau kita besok akan ada pagi, breaking news nanti. ya. Atau besok pagi, atau selambat-lambatnya tanggal 4 November yang akan datang, Ya, tepat 14 hari. Janganlah, itu terlalu Gitu loh. lebar gitu. Tapi saya kira mungkin hanya dalam 1-2 hari ke depan ini. Dalam 1-2 hari. Pertimbangannya apa dalam 1-2 hari? Apakah sudah ada kompromi politik atau masih ada pihak-pihak yang mungkin tadinya kecewa atau tidak bisa menerima sudah bisa diakomodasi? Ya, tentu saja kan filosofinya kenapa Anda katakan mundur, tentu karena ada yang ditunggu. Beliau Pak Jokowi ingin maju lebih cepat, mengumumkan kemarin karena memang ada yang ingin beliau kejar untuk kerja. Tetapi di atas dua pertimbangan itu, baik mundur maupun maju, yang terpenting adalah keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Oleh karena keselamatan rakyat di atas segala-galanya, maka Pak Jokowi harus betul-betul dapat memilih dan mengangkat para menteri-menterinya yang bersih, yang kredibel, yang berwibawa, yang kompeten, agar dapat membawa keselamatan Pak negeri Basara, ini. dulu waktu Pak SBY melakukan hal seperti ini dianggap peragu, penuh pertimbangan. Nah sekarang Pak Jokowi kesannya berhati-hati sekali dalam konteks yang berbeda. Ini Ya, adil nggak nih? Karena memang Pak Jokowi membawa banyak hal baru dalam tradisi perpolitikan kita. Bayangkan saja, mulai dari kerjasama politik tanpa syarat. Ya. Itu hal baru. Bukan juga hal yang mudah bagi partai-partai politik seperti PDI Perjuangan untuk menyelesaikannya. Salah satu korbannya adalah kita sudah tidak dapat pimpinan DPR dan pimpinan MPR. Tetapi ini ongkos politik yang dibayar dari sebuah idealisme. Sehingga oleh karena itu menurut hemat saya wajar kalau Pak Jokowi berhati-hati, bukan ragu-ragu. Berhati-hati demi siapa? Demi rakyat. Itu bukan demi media supaya beritanya cepat menarik begitu kan, ratingnya bagus, atau demi para politisi yang menunggu namanya disebut oleh Pak Jokowi gitu loh. Banyak yang nggak bisa tidur soalnya. Beliau abaikan semua itu. Tapi terima kasih kepentingan rakyat bocorannya di atas segalanya. Iya, tapi terima kasih bocorannya biar kami tim redaksi siap-siap dalam 1-2 hari ke depan. Paling tidak malam ini atau besok lah Yang ya. penting sampai dengan tanggal 4 November bersiap-siap lah. Enggak, jangan terlalu jauh. Mas Bran, konklusi nih. Ya, ada dua aspek yang harus dikejar oleh Jokowi. Syukur-syukur bisa didamaikan. Yang pertama adalah kecepatan, yang kedua adalah ketepatan di dalam memilih skuad kabinetnya. Cepat tapi tepat ya. Ya. Nah, kalau misalnya kecepatan lebih dipentingkan ketimbang ketepatan, itu ongkosnya juga mahal 5 tahun ke depan. Tetapi jika ketepatan yang dipilih dengan mengorbankan kecepatan, tentu akan menimbulkan ketidakpastian, spekulasi yang tidak perlu, baik di publik maupun di pasar. Dan itu ongkosnya juga mahal, karena kredibilitas Jokowi juga akan dipertaruhkan. Nah, yang repot adalah sudah telat mengumumkan puan kabinet, juga tidak tepat outputnya. Itu namanya Ciloko Ciloko 12 itu namanya. Apalagi setelah 2 bulan dipanggil KPK lagi. Nah, karena itu yang ideal ya, kalaupun toh ditunda, bukan ditunda ya, kalaupun toh pengumumannya tidak sekarang, minimal Jokowi jangan memperlama keputusan itu diambil. Kalau memilih kata Time is flying. ya, kalau pemilihan katanya adalah menunggu momentum yang tepat, pas nggak di sini? Saya kira tidak ya, momentum itu kan bisa diciptakan ya. Yang penting adalah bagaimana bisa menciptakan momentum itu. Caranya bawa nama-nama kabinet yang kredibel, yang punya kapasitas, punya integritas, saat yang sama juga memiliki semacam semangat untuk mengikuti semangat Pak Jokowi ya, kerja cepat, kerja dengan hasil yang Kalau maksimal. saya pribadi Singkat, Pak. setuju kalau Pak Jokowi mengumumkan kabinetnya hari Jumat. Karena hari Jumat ini hari yang keramat bagi bangsa Indonesia. Bagi Karena KPK juga keramat bagi loh. proklamasi. Kita ambil yang proklamasi Iya, loh. Proklamasi 17 Agustus hari itu hari Jumat. Jumat. Nah, dan jam 10 pagi kan? Dan jam 10 pagi sebelum sholat Jumat. Kalau gitu saya harus Hari baik akhiri juga harus buat akhiri dialog Islam. malam ini untuk mempersiapkan breaking news besok jam 10. Setuju. Ya. Pak Sarah, terima kasih. Sama-sama Bung Doni. Mas Burhan, terima kasih. Sukses Sama-sama. buat Anda semua. Dan pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Berita 1 News Channel.